Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azahra. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bani Saleh, Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 semester 1. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia saya, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai isi jurnal saya yang berjudul terbentuknya limfadenitis tuberkulosis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penunjangnya. Seperti yang kita tahu, bahwasannya limfadenitis tuberkulosis merupakan penyakit jelmaan dari penyakit TBC atau tuberkulosis, yang dimana tuberkulosis sendiri dapat menyebabkan selain menyerang pada organ paru, dia juga dapat menyerang kepada organ lain. Nah, organ yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu saat tuberkulosis menyerang organ kelenjar getah bening. Bakteri dari tuberkulosis sendiri ditemukan oleh seorang dokter, yaitu Dr. Robert Heinrich Hermann Koch di Jerman pada tahun 1982. Dan apabila dilihat sekilas dari mikroskop, bakteri tersebut berbentuk seperti batangan-batangan yang berkumpul menjadi satu. Bakteri Mycobacterium tuberculosis juga dikatakan sebagai BTA atau bakteri tahan asam. Bakteri ini dikatakan sebagai bakteri yang tahan asam bukan tanpa alasan, tapi karena di dalam struktur bakteri tersebut dia ini memiliki lipid, dan lipid inilah yang membuat tubuhnya itu menjadi tahan terhadap asam. Lalu apabila dia bertahan pada suhu dingin, dia ini mampu bertahan selama bertahun-tahun dalam es. Nah, setelah dia bertahan, dia dapat aktif kembali, kemudian dapat menjangkiti tubuh manusia. Apabila bertahan pada suhu yang kering atau panas, dia ini baru dapat mati apabila suhu pada kondisi panas tersebut mencapai 100 derajat Celcius dan dipanaskan sekitar 5-10 menit, dan bakteri tersebut baru mati. Jadi bisa dibilang bakteri dari Mycobacterium tuberculosis ini merupakan bakteri yang sangat tahan banting, tahan akan asam, terus panas, dingin, dan baru mati apabila suhunya itu 100 derajat dan dipanaskan selama 5-10 menit. Tetapi bakteri ini sangat tidak tahan pada sinar matahari langsung. Lalu terus apa bedanya dong TB paru dengan limfadenitis tuberkulosis? Nah, jelas berbeda. Kalau pada TB paru, si Mycobacterium tuberculosisnya ini masuk dan memperadangi organ paru, sedangkan pada TB kelenjar atau limfadenitis tuberkulosis, si bakterinya ini masuk ke tubuh lalu dia memperadangi organ kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah beningnya ini yang ada di leher, ada di ketiak, ada di sela-sela paha, dia memperadangi organ tersebut. Kemudian pada TB paru juga penularannya ini lebih gampang, lebih mudah ditularkan karena otomatis sekresi-sekresi dari saliva, dari cairan droplet yang dikeluarkan oleh si pasien pengidap TB paru ini pasti mengandung Mycobacterium tuberculosis karena bakterinya ini memperadangi organ paru-paru. Sedangkan pada TB kelenjar dia ini tidak menularkan virusnya kepada orang lain karena bakterinya hanya memperadangi daerah kelenjar getah bening. Kemudian next slide ada bagaimana sih terjadinya limfadenitis tuberkulosis. Nah, kalau menurut Sri Wahyuni, Umbul Wahyuni, dan Katarina pada tahun 2021, limfadenitis tuberkulosis ini terjadi karena bakterinya ini menyebar dari bagian paru ke bagian kelenjar getah bening melalui sistem limfatik. Nah, jadi apabila ada bakteri dari Mycobacterium yang masuk ke dalam tubuh, bisa jadi dia menyerang melalui paru-paru. Setelah di paru-paru terserang, maka dia akan lanjut menyerang ke kelenjar getah bening melalui sistem limfatik. Lalu TB kelenjar atau limfadenitis tuberkulosis ini dikatakan sebagai
TB ekstra paru. Nah, kenapa sih dikatakan TB ekstra paru? Karena ekstra paru itu artinya memperadangi daerah organ selain paru. Dan seperti yang kita bahas tadi, pada TB kelenjar, Mycobacterium ini itu memperadangi organ kelenjar getah bening. Jadi kenapa bisa disebut sebagai TB ekstra paru. Dan pengobatan TB kelenjar dengan mengonsumsi OAT atau obat khusus untuk penderita tuberkulosis. Nah, untuk pengobatan dari TB kelenjar sendiri sama dengan pengobatan dari TBC paru. Cuma bedanya untuk TBC paru itu minimal 6 bulan, sedangkan untuk TB kelenjar atau limfadenitis tuberkulosis biasanya 6 sampai 9 bulan. Jadi pengobatan untuk limfadenitis itu lebih lama dibanding dengan pengobatan TB kelenjar. Nah, terjadinya limfadenitis tuberkulosis sendiri juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penunjangnya. Sebelum kita membahas mengenai faktor-faktor penunjang limfadenitis tuberkulosis, kita bahas terlebih dahulu mengenai gejala apa sih yang timbul apabila seseorang mengidap TB kelenjar. Nah, gejala yang ditimbulkan oleh pengidap TB kelenjar itu ada dua. Ada gejala umum dan gejala khusus. Nah, gejala umum ini pada umumnya merupakan gejala yang akan dialami seseorang apabila terkena bakteri dari tuberkulosis. Nah, gejala umumnya ini ada batuk, biasanya batuknya ini berdahak dan tidak hilang selama 3 minggu lebih. Lalu ada demam selama 3 minggu lebih. Nah, demam pada gejala ini diakibatkan adanya peradangan, entah itu di paru ataupun di kelenjar. Terus penurunan nafsu makan, terus ada berat badan yang semakin menurun. Nah, berat badan menurun ini karena kurangnya nafsu makan tadi. Terus ada malaise dan kelemahan, ada berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan apa-apa. Jadi pada penderita TBC biasanya mereka akan mengalami keringat berlebih di malam hari, padahal sudah menggunakan AC, sudah menggunakan kipas, mereka tetap berkeringat. Lalu gejala khususnya. Nah, gejala khusus inilah yang menjadi pembeda antara limfadenitis tuberkulosis dengan TB paru. Gejala khususnya ini adalah muncul benjolan-benjolan pada daerah kelenjar getah bening. Awalnya benjolan yang muncul pasti tidak disadari oleh penderita, karena benjolan dari tuberkulosis limfadenitis ini umumnya tidak terasa sakit. Lalu biasanya penderitanya ini akan sadar apabila dia ini sudah meraba-raba daerah tersebut, karena semakin lama benjolan tersebut dibiarkan, maka akan menyebabkan peradangan dan biasanya ditandai ada kemerahan, terus ada mulai terasa hangat di leher atau daerah yang berbenjolan, terus ada juga mulai terasa pegal-pegal atau nyeri, dan biasanya penderita itu sudah mulai meraba-raba daerah tersebut, akhirnya menyadari, wah di sini ada benjolan gitu. Nah, terus awalnya benjolannya ini pasti terasa kenyal dan mudah digerakkan. Nah, itu merupakan tanda dari benjolan limfadenitis tuberkulosis. Jadi benjolannya itu kenyal dan mudah digerakkan. Namun apabila tidak segera diobati, maka benjolan tersebut akan membesar karena kumannya itu sudah mulai menguasai seluruh dari kelenjar getah bening. Dan apabila kumannya sudah sangat menguasai, maka tubuh juga lama-lama akan kehilangan fungsinya, akan semakin memperburuk keadaan tubuh. Lalu apabila benjolannya sudah sangat besar, benjolannya juga dapat meletus atau dapat pecah. Nah, pada saat pecah inilah biasanya akan mengeluarkan nanah ataupun cairan-cairan kotor seperti darah. Dan setelah pecah biasanya akan menimbulkan bekas luka parut pada daerah yang diperadangi oleh Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya di sini ada
topik dari yang akan kita bahas, yaitu faktor-faktor penunjang terbentuknya limfadenitis tuberkulosis. Ada gaya hidup kurang sehat, terutama pada perokok. Kenapa pada perokok ini dikatakan sangat berisiko untuk terkena dari Mycobacterium tuberculosis? Hal ini terjadi perokok aktif maupun perokok pasif, dua-duanya sangat berisiko. Karena pada saat asap rokok masuk ke dalam tubuh beserta zat-zat pendukung lainnya, dia ini dapat memperlambat fungsi dari paru-paru, di mana paru-paru ini juga memiliki fungsi sebagai pertahanan dari segala agen penginfeksi atau mucociliary clearance. Nah, di mana pada tahap ini bulu-bulu getar dan bahan lain di paru ini udah susah untuk membuang agen-agen penginfeksi karena fungsinya itu udah kurang karena akibat dari kebiasaan merokok tersebut. Dan apabila fungsinya sudah lemah, maka sangat mudah bagi mikroorganisme untuk menyerang ke dalam paru-paru. Apabila hal tersebut sudah terjadi, maka semakin banyak orang yang merokok, maka semakin lemah tingkat ketahanan paru-parunya dan semakin beresiko untuk terkena TB paru. Sedangkan semakin banyak pasien yang terkena TB paru, maka semakin beresiko juga orang-orang sehat untuk tertular dari TB paru dan akan menimbulkan TB kelenjar. Seperti yang dituliskan pada faktor penunjang nomor 2, yaitu TB kelenjar ini dapat ditularkan akibat paparan dari pengidap TB paru. Nah, ini tentu saja karena pada TB paru dia ini menular dengan sangat mudah, yaitu melalui droplet ataupun bisa dengan cairan si pengidapnya. Apabila si pasien TB paru bersin, batuk ataupun meludah sembarangan dan kita ini berkontak dengan cairan yang infeksius tersebut, tidak menutup kemungkinan kita terinfeksi oleh mikroorganisme tersebut. Lalu kita ini bisa terpapar di mana aja, kita bisa terpapar kapanpun, dimanapun, karena tidak menutup kemungkinan daerah-daerah yang sering kita kunjungi, di sekolahan, di tempat kerja, tempat main kita, itu tidak ada TB paru. Itu tidak menutup kemungkinan karena TB paru merupakan salah satu penyakit yang sangat tinggi populasinya menjangkiti manusia. Dan apabila ada anggota keluarga kita yang memiliki TB paru, malah sangat lebih berisiko untuk menularkan karena kan segala aktivitas vital kita, segala aktivitas kayak semacam mandi, makan yang berhubungan dengan cairan di dalam tubuh kita itu pasti sangat berdekatan dengan anggota keluarga di sekitar kita. Jadi apabila ada anggota keluarga yang mengidap TBC paru, maka satu keluarga tersebut harus diantisipasi, harus dengan pengawasan karena saking mudahnya penularan yang dilakukan oleh TB paru aktif, dan apabila sudah tertular maka akan menyebabkan TBC kelenjar. Lalu ada faktor pendidikan dan persepsi. Pendidikan yang cukup biasanya akan memberikan pemikiran yang lebih terbuka kepada seseorang. Apabila pendidikannya cukup, seseorang tersebut akan lebih mengantisipasi terhadap apa yang akan terjadi pada dirinya. Lalu persepsi juga sangat penting dalam hal ini. Nah, seperti yang kita lihat tadi, bahwasannya dari gejala umum dan gejala khusus pada penyakit TBC limfadenitis tuberkulosis, bagian masyarakat awam biasanya sulit menyadari bahwa benjolan-benjolan yang tumbuh pada dirinya itu merupakan bukan benjolan biasa, melainkan benjolan dari limfadenitis tuberkulosis. Karena pada awalnya kan benjolan ini timbul tidak terasa nyeri, lalu kenyal, mudah digerakkan. Jadi kayak mereka mikirnya ini hanya penyakit biasa yang bisa sembuh dengan beberapa kali pengobatan. Padahal pada faktanya pengobatan dari tuberkulosis sendiri sangat lama, yaitu 6-9 bulan.
Dan dilihat tadi juga ada gejala dari penurunan nafsu makan yang signifikan, penurunan berat badan, terus kelemahan. Itu akan membuat kalangan-kalangan dengan persepsi yang kurang dan pendidikan yang kurang itu berpikir bahwa penyakit ini bukan disebabkan oleh hal yang ilmiah atau hal yang biasa terjadi disebabkan oleh penyakit, melainkan penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh hal di luar itu, seperti keyakinan-keyakinan masyarakat terhadap roh. Itu bisa menyebabkan penanggulangan dari penyakit ini semakin sulit. Jadi sangat penting sekali pendidikan dan persepsi itu untuk mencegah terjadinya limfadenitis tuberkulosis. Dan selanjutnya ada ventilasi rumah. Nah, sebagian besar dari masyarakat Indonesia kurang menyadari bahwa rumah itu harus diganti udaranya beberapa kali sehari. Minimal rumah itu ventilasi atau jendela-jendela di tiap rumah atau kamar harus dibuka setiap 4 jam atau 5 jam agar kondisi di ruangannya itu terus berganti dan ada pergantian udara yang kita hirup di dalam kamar atau rumah tersebut. Apabila ventilasi tidak dibuka, maka akan menyebabkan udara tersebut menjadi lembab, yang dimana lembab juga mempengaruhi seseorang untuk lebih beresiko terkena limfadenitis tuberkulosis. Lalu ada kurangnya sinar matahari yang cukup pada daerah rumah. Nah, seperti yang kita ketahui di awal tadi, limfadenitis tuberkulosis merupakan bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, si Mycobacterium tuberculosis ini adalah bakteri yang tahan terhadap asam atau BTA. Dia ini mampu bertahan terhadap asam, lalu bertahan terhadap suhu dingin. Dia ini dapat bersifat dorman, bertahan di suhu dingin bertahun-tahun, lalu dia bisa mati apabila dengan suhu 100 derajat Celcius, itu pun dengan waktu 5-10 menit dia baru mati. Sedangkan dengan matahari dia itu bisa langsung mati. Dengan sinar matahari yang cukup, si bakteri ini dapat mati. Nah, penting sekali untuk kita agar terkena paparan sinar matahari secara langsung itu untuk membunuh apabila di tubuh kita ini tertempel si Mycobacterium tuberculosis. Karena dengan sinar matahari langsung, bakteri ini dapat mati dengan cepat, tanpa adanya waktu, tanpa adanya batasan dari suhu. Si bakteri akan langsung cepat mati. Lalu kesimpulan yang saya buat mengenai hasil dari jurnal saya dengan judul terbentuknya limfadenitis tuberkulosis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penunjangnya. Di sini saya simpulkan bahwa untuk sebuah Mycobacterium tuberculosis menyerang paru-paru ataupun limfa atau kelenjar getah bening, dia ini perlu faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung inilah yang menyebabkan ini menjadi lebih rentan untuk terkena si bakteri tersebut. Apabila kita tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka yang terjadi, tubuh kita akan sangat rentan terkena hal tersebut. Dengan begitu, sesudah saya memberitahukan hal ini, diharapkan para pembaca ataupun penonton mampu lebih waspada lagi untuk mengenali tanda dan gejala dari penyakit limfadenitis tuberkulosis. Sudah selesai presentasi saya mengenai limfadenitis tuberkulosis beserta faktor penunjangnya. Yang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.